Banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil di dalam museum ini karena banyak banget sejarah yang diceritakan di dalam Sono Budaya ini. Iya, betul. Museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Museum juga berfungsi untuk melestarikan dan memamerkan warisan budaya kepada masyarakat. Selain itu, museum juga dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat. Seperti Museum Sono Budaya yang ada di belakang saya ini. Yuk tanpa berlama-lama kita lihat sejarah apa yang ada di dalam museum ini. Museum Sono Budaya didirikan pada tahun 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, Raja Kerajaan Yogyakarta pada saat itu. Tujuan pendirian museum ini adalah untuk melestarikan dan mempromosikan budaya dan sejarah Kerajaan Yogyakarta. Nama Sono Budaya berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, Sono yang berarti tempat dan Budaya yang berarti budaya. Nama ini dipilih karena museum ini bertujuan untuk menampilkan dan melestarikan budaya dan kesenian Kerajaan Yogyakarta. Museum Negeri Sono Budaya didirikan pada tahun 1935 oleh sebuah yayasan pada zaman kolonial yang bernama Java Institute, di mana Java Institute ini merupakan sebuah yayasan atau lembaga yang sangat peduli terhadap hasil benda budaya yang ada di Jawa. Jadi pada waktu itu konteksnya adalah Jawa Besar yang meliputi Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Madura, Bali, sampai Lombok. Pada saat awal kali berdiri, museum itu koleksi-koleksinya merupakan hibah dari Java Institute maupun dari masyarakat. Kemudian seiring berjalannya waktu, koleksi terus bertambah dan pada tahun 2001 ketika otonomi daerah, jumlah koleksi saat itu adalah 43.000. Namun kemudian jumlah koleksi selalu berkembang sampai dengan saat ini. Koleksi sudah berjumlah 63.670 yang terdiri dari 10 jenis koleksi. Ada arkeologi, filologi, kramologi, biologi, etnografi, seni, dan teknologi. Kalau nanti teman-teman datang ke Museum Sono Budaya, itu ada gedung namanya Hastobroto. Itu ada tentang perjamuan, kemudian bagaimana tentang perjalanan, bagaimana daur hidup, itu ada di sana. Bahkan kita juga menyajikan tidak hanya secara konvensional, koleksi-koleksi kita bajang, akan tetapi kita dukung dengan teknologi informasi. Ada beberapa hal, di antaranya penggunaan video mapping, kemudian virtual reality, dan beberapa video mapping atau virtual museum yang lain. Dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap apresiasi masyarakat ke Museum Sono Budaya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, 2021, kemudian 2022, jumlah kunjungan Museum Sono Budaya itu sekitar 35 sampai 45.000 per tahun. Akan tetapi setelah kita meresmikan tata pamer baru di Gedung Hastobroto, jumlah pengunjung naik sangat drastis menjadi 293.000 per tahun. Itu di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 jumlah kunjungan meningkat drastis lagi menjadi 390-an ribu, dan pada tahun 2024 mencapai 590-an ribu. Jadi setelah kami berbenah bagaimana tata pamer kita rubah menjadi desain-desain yang minimalis dan menarik, kemudian pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi daya tarik, dan yang membanggakan lagi itu bukan hanya anak-anak sekolah yang datang, akan tetapi rombongan-rombongan keluarga dan juga anak-anak muda yang notabene generasi sekarang yang suka menggunakan media sosial.
Biaya masuk museum itu untuk anak-anak itu anak sekolah batasannya itu sampai ke SMA. Jadi ada bahkan sekarang PAUD itu juga diajak ke sana Mbak. Jadi dari anak-anak dari PAUD sampai SMA itu 5.000. Kemudian untuk dewasa itu mulainya dari mahasiswa sampai ke orang tua begitu 10.000. Kemudian untuk yang wisatawan asing itu 20.000. Jadi 5.000 anak, dewasa 10.000, kemudian 20.000 itu untuk asing. Yang membuat kita tertarik untuk kunjung di Museum Sono Budoyo yang pertama karena isinya itu banyak banget sejarah-sejarah maupun yang berkaitan dengan budaya di Indonesia. Setelah itu banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil di dalam museum ini karena banyak banget sejarah yang diceritakan di dalam Sono Budoyo ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.